Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 16 Oktober 2025 dengan judul Janji yang Harus Ditepati. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 34 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Mari kita ikuti penjelasannya. Abraham, Abraham, siapakah engkau? Aku Tuhan, apa yang engkau inginkan? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kejadian 12 ayat yang pertama. Abraham meraih janji-janji Allah yang luar biasa dan berangkat mengambil jalan memutar dalam hidup sebagai orang yang paling berani dalam sejarah keselamatan. Dia tidak pernah membayangkan dia akan menghabiskan 115 tahun ke depan tanpa apa-apa kecuali hanya dengan janji. Kemudian babak kritis dalam drama Abraham. Ya Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat yang kedua. Saat Abraham berjalan dengan susah payah menuju Moria, dalam ketaatan kepada Tuhan, pikirannya teringat kembali pada kekuatannya ketika dia pertama kali tiba di tanah perjanjian. Kelaparan, pindah tempat, pindah ke Mesir, hidup dengan mengandalkan akal, berbohong kepada Firaun untuk menyelamatkan hidupmu. Ketakutannya membawanya ke dalam masalah. Lalu dia kembali mengingat pada suatu malam ketika dia melemparkan bom Molotov ke Kedor Lomer dan patroli perbatasan Palestina. Dia pulang ke rumah dengan gemetar yang sangat hebat sehingga Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam penglihatan di dalam Kejadian pasal yang ke-15. Dan sekarang iblis mendesak Abraham, kamu bukan orang yang beriman. Ingat kencanmu dengan Hagar. Kamu mengandalkan kejahatanmu. Keselamatan melalui usaha. Perjalanan ke Moria ini, engkau akan mempersembahkan korban manusia setelah bertahun-tahun kamu berkhotbah kepada orang-orang kafir? Tidak. Abraham, pulanglah ke rumah. Abraham ketakutan. Pernahkah Anda begitu ketakutan sampai membuat Anda menjadi lumpuh? Bagi saya, itu adalah pada Juni 1978. Saya berumur 31 tahun. Kata-kata yang ditakuti, kanker, melanoma, stadium 4. Saya tidak akan pernah melupakan Jen dan saya berlutut serta berseru, ya Tuhan, tidak, kami takut. Apakah saya akan mati? Tuhan, bicaralah kepada kami.
Dan yang terbaru adalah kerusakan atriovenosa. Selama 9 bulan saya merasakan debaran hebat di dalam kepala saya. Dokter tidak dapat menemukan masalahnya sampai spesialis di Loma Linda University Medical Center mendiagnosis fistula dural yang langka tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hidup saya. Kami bergumul dengan Tuhan. Saya membaca Mazmur 34 ayat yang keempat dan kami menemukan bahwa Tuhan itu setia. Anda tahu akhir dari dilema Abraham. Dia mengangkat belatinya dan hendak menghujamkannya pada putranya ketika kekuatan tak kasat mata menahan lengannya. Kemudian terdengar suara, Abraham berhenti cukup. Dan Tuhan sendiri yang menyediakan seekor domba. Dia punya rencana. Sama seperti dia punya rencana untuk Abraham dan untuk saya. Tuhan juga punya rencana untuk Anda. Jangan takut. Percayalah kepadanya ketika dia berkata, percayalah kepadaku. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.